Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa dari kelas D4 Transportasi Laut C NIT 0820025204. Pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara untuk membuat project. Persyaratan untuk membuat project yang pertama yaitu sebelumnya kita install Python terlebih dahulu. Setelah mencentang semua pada environment variable, dikatakan berhasil jika tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan menginstal Django untuk persyaratan membuat project. Caranya buka cmd. Setelah itu kita akan menginstal pip terlebih dahulu pada halaman cmd. Ketikkan perintah seperti ini. Langkah selanjutnya, apabila sudah berhasil diinstal, maka kita akan cek versi PIP-nya. Ketikkan perintah seperti ini. Di sini mengecek versi PIP maksudnya adalah untuk mengetahui apakah PIP sudah terinstall atau belum. Baru setelah itu kita ketikkan install Django. Untuk menginstal, ketikkan perintah seperti ini. Kita tuliskan pip install Django. Apabila sudah menginstal Django, kita cek versi Django-nya terlebih dahulu dengan menulis kode perintah seperti ini. Di sini mengecek versi Django maksudnya adalah mengetahui apakah Django sudah berhasil terinstall atau belum. Nah, di sini di tampilannya sudah terinstall. Setelah install Python dan Django, kita akan membuat dan menjalankan project Django-nya. Langkah yang dilakukan yaitu untuk menjalankan project-nya, kita ketik perintah seperti ini. Setelah berhasil, ini belum berhasil karena terjadi error, file sebelumnya belum dihapus. Kemudian kita ketikkan kode perintahnya lagi yang sama, kemudian enter. Setelah berhasil, arahkan ke dalam project tugasku. Di sini kita ketikkan kode perintah cd tugasku. Lalu untuk menjalankan project, kita run server. Seharusnya ini terdapat warna merah tapi tidak ada. Tapi tetap kita akan menjalankan kode perintah migrate. Di sini kita Ctrl C terlebih dahulu, kemudian ketikkan kode perintah untuk migrate. Setelah di enter, hasilnya akan tampak seperti ini. Kemudian kita jalankan lagi cmd dengan merun servernya. Ketikkan python mana gpy run server. Jika ini berhasil di run server, kemudian kita buka pada browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome dengan mengakses URL seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan browser yang sudah berhasil kita jalankan. Untuk membangun sebuah aplikasi Django menggunakan template, maka kita download dulu template bidang segitiga. Ini masih menunggu untuk menyiapkan downloadan. Setelah berhasil di-download, maka kita menuju file pada hasil downloadan tadi. Kita ekstrak terlebih dahulu. Di sini saya memilih ekstrak here. Di dalam folder bidang segitiga terdapat folder aset dan image serta HTML.
Lalu kita install kode editor Sublime Text. Sublime Text ini sangat direkomendasikan bagi pemula karena kode editor ini kuat namun sederhana. Untuk menginstal Sublime cukup membutuhkan waktu yang relatif tergantung dengan kondisi jaringan yang kita pakai. Ini merupakan tampilan Sublime yang sudah di-download. Kita install terlebih dahulu Sublime Text-nya. Di sini saya sudah mendownload sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan Sublime Text yang sudah kita install tadi. Di dalam tampilan indeks, kalimat tersebut akan kita ubah di Sublime Text. Caranya itu buka Sublime Text, kemudian pilih open folder. Kemudian pada folder kita masukkan folder bidang segitiga. Kemudian kita buka indeks HTML pada line 25, kita sesuaikan tulisannya. Untuk line 42 sampai 46 juga kita sesuaikan kode perintahnya seperti ini. Di sini seharusnya kita merubah dulu tulisannya pada line 54 sampai 56. Kita sesuaikan juga kode perintahnya menjadi seperti ini. Nah, ini kemudian kita jalankan lagi di browser indeks HTML-nya. Kita buka, kemudian kita refresh. Ini merupakan tampilan sesudah kita mengedit kode perintah pada halaman indeks HTML. Kemudian juga kita akan merubah tampilan ini. Caranya masih sama seperti pada halaman indeks line 25, kita ubah tulisannya. Kemudian pada line 42 sampai 46 juga kita rubah tulisannya menjadi seperti ini. Kemudian line 53 kita ubah juga kode perintahnya. Setelah itu kita jalankan lagi browsernya dengan membuka lalu merefresh halaman generik pada browser. Kemudian kita akan merubah pada halaman elements. Kita akan merubahnya di Sublime Text pada halaman elements HTML. Caranya juga masih sama seperti di halaman indeks dan generik. Line 42 sampai 46 juga kita rubah menjadi seperti ini. Kemudian pada line 57 kita juga rubah, 58 juga kita rubah kode perintahnya. Lalu buka browser. Di sini saya masih lupa untuk menambahkan, kemudian kita refresh di halaman browser. Nah, ini sudah berubah tampilannya dari tampilan sebelumnya. Kemudian kita akan menuju generik. Pada halaman indeks, maksud saya indeks, kita akan ganti tulisan yang ada di dalam kotak-kotaknya dengan mengedit beberapa tulisan di halaman indeks HTML pada Sublime Text. Nah, di sini ada tulisan makna lorem, itu kita ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Setelah itu kita simpan dan kita refresh pada halaman browsernya. Nah, tampilannya berubah menjadi seperti ini, lebih menarik. Kemudian juga tampilan ini kita akan rubah. Ini berlaku untuk perubahan di halaman indeks, generik, dan elemen. Kita sesuaikan get in touch menjadi hubungi kami dan follow menjadi ikuti kami. Kita rubah di generik HTML, kemudian elemen juga kita rubah, kemudian Ctrl S. Setelah itu refresh browsernya. Refresh pada halaman generiknya juga. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan mengintegrasikan frontend dengan models. Untuk mengintegrasikan frontend dengan models, kita perlu membuka project di Sublime Text. Kemudian pada bagian add folder to project, kita masukkan file tugasku yang telah kita buat di awal pada halaman CMD. Nah, ini tampilan sudah masuk untuk folder tugasku. Kemudian kita akan membuat folder baru di halaman CMD. Kita tambahkan folder untuk tema depan. Nah, kemudian pada halaman atau pada folder tema depan kita tambahkan folder static dan template. Kemudian pada folder template kita tambahkan folder tema depan. Nah, ini folder static yang sudah kita buat. Kemudian kita buka folder bidang segitiga dan kita akan pindahkan folder aset dan image ke dalam folder static. Kita tinggal copy paste saja, tunggu beberapa saat. Kemudian untuk file HTML juga kita pindahkan ke dalam folder di tema depan. Kemudian kita buka file settings PY pada folder tugasku, lalu pada line 14 kita sesuaikan. Di sini kita sesuaikan semua kode perintahnya. Pada line 40 ketikkan kode perintah seperti ini. Setelah itu kita scroll ke bawah untuk menambahkan kode perintah. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita juga sesuaikan pada lines 58. Kemudian pada lines 107 juga kita sesuaikan seperti ini.
Jangan lupa untuk menyimpan perubahannya dengan mengkontrol S. Lalu setelah menyelesaikan pengaturan pada setting, selanjutnya kita akan buka URL SPY yang berada di folder tugasku. Dan sesuaikan kode perintahnya menjadi seperti ini. Kemudian kita buat files. Dalam folder kita beri nama file, kemudian juga kita buat file util SPY dalam folder tema depan. Kemudian sesuaikan isi kode perintah menjadi seperti ini. Selanjutnya buka model SPY dan kita sesuaikan kode perintahnya menjadi seperti ini. Kemudian setelah menyesuaikan model, kita buka CMD untuk menjalankan perintah migration dan migrate. Nah, seperti itu perintahnya. Selanjutnya buka view SPY pada folder tema depan, lalu sesuaikan perintah seperti ini. Lalu kita buat sebuah file dan diberi nama URL SPY di dalam folder tema depan dan kita sesuaikan isi kode perintahnya. Kemudian kita kembali lagi di URL SPY pada folder tugasku dan perhatikan line 25 itu kita hapus tanda pagarnya. Kemudian pada CMD kita run server. Nah, ini merupakan tampilan browser yang berhasil dijalankan, tetapi ini perlu diperbaiki lagi. Selanjutnya kita buka index HTML, lalu line 1. Nah, ini dia line 1 kita sesuaikan seperti ini. Kemudian pada line 13 dan 14 juga kita sesuaikan. Kemudian disimpan lalu di-refresh pada halaman browser. Dikatakan berhasil jika tampilan seperti ini. Lalu kita kembali ke Sublime Text. Pada halaman index line 26 kita ubah kode perintahnya menjadi seperti ini. Kemudian pada line 62 juga kita rubah. Ini kita rubah dari line 62 hingga line 183. Lalu kita Ctrl S apabila sudah. Kemudian refresh pada halaman browser. Kemudian kita juga sesuaikan line 240 sampai 244 menjadi seperti ini. Lalu kita refresh lagi pada browsernya. Pada browsernya dikatakan berhasil jika tampilannya seperti ini. Lalu kita buka model SPY dan sesuaikan perintah di dalamnya seperti ini dan jangan lupa untuk menyimpan. Kemudian kita kembali ke CMD untuk menjalankan perintah make migration dan perintah migrate. Selanjutnya kita kembali ke Sublime Text pada bagian view SPY. Pada bagian view SPY kita tambahkan kode perintah seperti ini. Lalu pada halaman URL SPY juga kita sesuaikan kode perintahnya menjadi seperti ini. Lalu kita buka CMD, kemudian kita run server untuk menjalankan project ini.
Nah, ini error karena sebelumnya belum disimpan untuk folder yang ada di Sublime. Kemudian kita run server kembali untuk menjalankan. Nah, ini merupakan halaman yang sudah berhasil kita jalankan tadi. Ini masih perlu perbaikan. Kemudian pada halaman Sublime Text Generic HTML line 1 kita sesuaikan kode perintahnya menjadi seperti ini. Kemudian line 13 dan 14 juga kita sesuaikan. Selanjutnya, setelah ini telah disesuaikan, kita buka Views PY. Nah, ini kita buka Views PY terlebih dahulu. Lalu kita sesuaikan dengan menambahkan kode perintah seperti ini. Setelah kita menyesuaikan kode perintah di Views PY, kita buka URL SPY pada tema depan, lalu sesuaikan kode perintah menjadi seperti ini. Jangan lupa untuk menyimpan dengan Ctrl S. Kemudian kita buka URL yang ini yang ada hubungi kami, dan tampilan setelah itu berubah menjadi seperti ini. Halaman ini masih perlu diperbaiki. Pada Sublime Text buka halaman Elements, lalu juga kita sesuaikan seperti indeks HTML dan generic. Lalu kita simpan perubahannya. Setelah itu kita sesuaikan semua kode perintah yang ada dalam sini, kemudian refresh browsernya. Nah, line 347 sampai 356 kita juga sesuaikan seperti ini. Kemudian line 411 sampai 415 juga kita sesuaikan. Jangan lupa untuk disimpan. Ini kita sesuaikan semua dari indeks, generic hingga elements. Kemudian pada CMD kita run server untuk menjalankan. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita beralih ke halaman indeks HTML, kita sesuaikan kode perintah line 43 sampai 47 seperti ini. Kemudian pada halaman generic juga kita sesuaikan di line yang sama. Kemudian pada halaman elements juga kita rubah seperti halaman generic dan indeks. Lalu kita simpan perubahannya, dan kemudian kita buka CMD. Dan berhubung kita belum mempunyai akses login, maka kita register dulu melalui CMD dengan mengetikkan kode
kode perintah seperti ini. Kita isi dulu nama pengguna, alamat email, password, dan konfirmasi password. Nah, ini sudah dikatakan berhasil karena ada tulisan super user created successfully. Kemudian kita run server untuk menjalankan, dan setelah itu kita buka pada browser. Nah, ini merupakan tampilan register yang kita harus isi terlebih dahulu untuk login. Kita masukkan dulu nama pengguna dan password yang telah kita daftarkan tadi. Kemudian kita perhatikan di sini belum menampilkan menu untuk mengelola model yang telah kita buat. Maka langkah pertama yaitu kita kembali ke Sublime Text. Nah, di sini ada admin PY. Nah, ini admin PY, kemudian kita sesuaikan kode perintahnya menjadi seperti ini. Kita sesuaikan dulu kode perintahnya. Jika sudah kita sesuaikan, kita simpan perubahannya, dan di halaman ini kita refresh, maka tampilannya akan bertambah menjadi seperti ini, ada brandas dan ada tentang. Lalu kita akan membuat satu menu lagi untuk mengelola data, yaitu data hubungi kami. Caranya yaitu masih sama, kita buka Sublime pada halaman models PY, lalu kita tambahkan kode perintah seperti ini, lalu simpan perubahannya. Nah, kita tambahkan ada nama, pesan, dan email. Lalu jangan lupa untuk disimpan perubahannya. Lalu pada halaman admin PY kita juga tambahkan kode perintah seperti ini. Kita tambahkan kode untuk register menu hubungi kami. Simpan, dan kemudian kita buka CMD untuk menjalankan dengan merun server. Kemudian buka browser di halaman admin, refresh. Nah, ini sudah ada atau sudah tertambahkan satu menu, yaitu hubungi kami. Lalu di sini pada akhiran nama menu ini diakhiri huruf S seperti tentang, hubungi kami, dan brandas, maka kita hilangkan dulu. Untuk menghilangkannya, caranya buka di Sublime Text, di models PY, lalu kita sesuaikan kode perintah seperti ini. Nah, itu merupakan kode perintah yang kita tambahkan di halaman models PY pada Sublime Text. Kita rubah dulu kode perintahnya. Setelah kita rubah, kita simpan untuk kode, kemudian kita buka CMD, lalu kita jalankan make migration. Dan kita jalankan juga perintah untuk migrate. Kita ketikkan python manage py migrate.
itu kita enter. Nah, hasilnya seperti itu. Selanjutnya kita buka browser pada halaman ini. Nah, pada halaman ini S-nya sudah hilang. Selanjutnya pada menu beranda kita akan isikan dengan beberapa data. Kita klik menu beranda. Nah, kita klik tambahkan beranda. Di sini kita isikan titel dan teks sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian jangan lupa untuk menyimpan perubahannya. Kemudian kita tambahkan beberapa objek sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya menambahkan 6 objek di halaman beranda. Lalu kita buka indeks HTML. Pada line 60 nah, ini dia line 60 sampai 70 kita hapus. Setelah itu kita sesuaikan dengan kode perintah yang ada. Lalu kita run server. Setelah berhasil di run server, kita refresh. Nah, tampilannya ini merupakan tampilan yang ada di halaman beranda. Kemudian pada halaman beranda kita akan menampilkan kolom title dan teks. Kita buka pada subdomain teks yaitu models. Di sini kita tambahkan kita sesuaikan dengan kode perintah yang ada di halaman ini. Kemudian kita mencari gambar no image PNG untuk kita download. Kemudian untuk filenya kita simpan pada halaman image pada folder statik. Ini ada tema depan, kemudian statik. Di dalam statik ada folder image. Di situ kita taruh gambarnya. Kita save. Di sini kita akan menambahkan gambar kolom title dan teks. Kita buka di admin. Kita sesuaikan dengan kode perintah seperti ini.
Kemudian kita refresh. Nah, ini merupakan tampilan title dan teksnya. Selanjutnya kita akan menambah kolom untuk pencarian. Caranya adalah tambahkan dan sesuaikan kode perintah di halaman admin PY. Kita sesuaikan seperti ini. Kemudian untuk setiap perubahannya kita jangan lupa untuk Ctrl S. Kemudian pada halaman CMD kita run server kembali untuk menjalankan browsernya. Nah, di sini sudah muncul kolom search atau kolom pencarian. Selanjutnya kita akan menampilkan data models di halaman tentang atau halaman generic HTML. Maka kita akan kembali ke halaman Sublime Text. Nah, pada halaman Sublime Text, pada generic HTML, kita sesuaikan kode perintah pada line 52 sampai 60. Nah, ini merupakan tampilan yang sudah kita sesuaikan kode perintahnya. Kemudian kita run server kembali di CMD. Nah, ini masih ada error. Kemudian kita refresh kembali. Nah, tampilannya akan seperti ini, kosong pada halaman tentang. Kemudian kita harus mengisi data tentang terlebih dahulu di halaman admin pada menu tentang. Kemudian kita beralih ke halaman admin di browser. Kita klik yang bagian tentang. Nah, ini halaman tentangnya, kemudian kita tambahkan tentangnya. Ini opsional, terserah mau menambahkan gambar atau teks apa di halaman tentang. Kita tambahkan dulu gambar yang telah kita download sesuai dengan tema kita masing-masing. Kemudian kita open. Setelah itu untuk teksnya kita tambahkan seperti ini. Lalu kita simpan. Setelah kita menyimpannya, kemudian kita beralih ke halaman generic, halaman tentang. Nah, di sini akan muncul gambar serta teks yang sudah kita inputkan tadi di halaman admin yang bagian tentang. Selanjutnya kita akan membuat sebuah form inputan di halaman hubungi kami atau elemen HTML. Ini sudah selesai, kemudian kita akan membuat inputan pada hubungi kami. Kita buka elements. Kemudian pada halaman elemen kita sesuaikan kode perintah menjadi seperti ini.
Nah, ini kita rubah name menjadi nama, email menjadi email, kemudian name sama dengan pesan. Kemudian kita Ctrl S. Setelah itu kita buka Views PY. Setelah kita buka Views PY, kita juga sesuaikan kode perintah. Kemudian kita juga jangan lupa untuk menyimpan kode perubahannya. Nah, di sini yang ada dalam Views PY ada nama, email, pesan sesuai yang kita inputkan tadi di halaman elemen. Kemudian jangan lupa untuk Ctrl S. Kemudian pada halaman CMD kita run server untuk menjalankan. Pada halaman elemen kita refresh. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk mengecek apakah data telah berhasil masuk atau belum, silahkan buka halaman sebelumnya. Kita isikan terlebih dahulu nama, email, dan pesan. Kemudian kita klik send. Setelah itu kita beralih ke halaman admin. Kita cek apakah data tersebut telah berhasil masuk atau belum. Kita buka admin, kemudian di menu hubungi kami. Nah, ini merupakan tampilan atau data yang bertambah setelah kita menginputkan data baru melalui form yang sebelumnya. Nah, ini merupakan halaman URL tentang, isinya seperti ini. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita beralih ke halaman elements. Halaman elements juga tampilannya seperti ini. Kemudian untuk halaman URL ininya, kemudian kita scroll dan tampilannya seperti ini. Sekian video dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf.